Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali bersama Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sampaikan untuk Anda, bersama saya Novinda Firdaus. Inilah Berita Nusantara selengkapnya. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03%. Di mana angka tersebut lebih rendah dari tahun 2023 yang sebesar 5,05%. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03% atau lebih rendah daripada tahun 2023 yang sebesar 5,05%. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto membenarkan adanya penurunan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan. Keterlambatan yang terjadi menurut Erlangga bukan dari sisi produksi atau supply, melainkan terjadi penurunan harga komoditas yang menyebabkan volume kali price akan menjadi turun. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, harga komoditas menurut dia jauh lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan melihat tambahan ekspor apalagi yang bisa didorong. Selain itu, pemerintah bakal memaksimalkan potensi lain untuk menggenjot perekonomian dan mengimbangi penurunan ekspor, misal sektor pariwisata. Pada 2024, sumber penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran di antaranya konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto PMTB, hingga ekspor dan konsumsi pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan, meski seluruh komponen tersebut tumbuh positif, namun ekspor pada 2024 tumbuh lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan Risma dan Gus Hans mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dengan begitu, Khofifah dan Emil dinyatakan sah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan pasangan nomor urut 3, Tri Risma Maharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang putusan dismisal pada Selasa 4 Februari 2025. Dengan demikian, kemenangan resmi pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 dinyatakan sah. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan permohonan Risma Gus Hans tak dapat diterima. Permohonan dinilai tidak memiliki bukti yang cukup terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Sebelumnya, Risma dan Gus Hans mengajukan petitum agar Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar pemungutan suara ulang serta mendiskualifikasi pasangan Khofifah Emil. Namun, MK menilai seluruh tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan Pleno KPU Jatim, perolehan suara Pilkada Jatim 2024 untuk paslon nomor urut 1 Lulu Lukman mendapat 8,67%. Paslon nomor urut 2 Khofifah Emil mendapat 58,81% dan paslon nomor urut 3 Risma Gus Hans mendapat 32,52%. Presiden Prabowo menghadiri acara peringatan kelahiran Nahdlatul Ulama yang ke-102 di Istora Senayan, Jakarta. Kehadiran Prabowo disambut hangat oleh para ulama, kiai, santri, dan ribuan warga NU. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara peringatan hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama NU yang digelar pada Rabu 5 Februari di Istora Senayan, Jakarta. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat oleh para ulama, kiai, santri, dan ribuan warga NU yang memenuhi acara dengan nuansa hijau khas organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa terhormat dan bahagianya bisa hadir di tengah keluarga besar NU. Ia mengaku merasakan aura kesejukan, kekeluargaan, dan suasana batin yang penuh perdamaian sejak memasuki aula peringatan Harlah NU. Lebih lanjut,
Prabowo menegaskan kedekatannya dengan kalangan ulama yang telah terjalin sejak lama, bahkan sejak ia masih menjadi prajurit. Ia menjelaskan bahwa sebagai tentara, kedekatan dengan ulama adalah sebuah kebutuhan spiritual. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti peran penting NU dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia mengingatkan bahwa meskipun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dideklarasikan di Jakarta, ujian besar terhadap kemerdekaan itu terjadi di Surabaya dan Jawa Timur, tempat para ulama dan santri berjuang mempertahankan NKRI. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kiprah NU dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara tidak terjadi begitu saja, tetapi harus diusahakan dengan kerja keras, persatuan, dan moderasi. Gunung Merapi yang terdapat di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan 4 kali guguran lava pada 2 Februari lalu. Warga diminta untuk waspada dan menjauh dari area bahaya. Gunung Merapi yang terdapat di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan 4 kali guguran lava pada 2 Februari lalu. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta mengamati guguran lava meluncur dengan jarak maksimum 1,4 km ke arah barat daya. Diketahui sejak pagi, Gunung Merapi sudah mengeluarkan asap kawah berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 25 meter di atas permukaan kawah. Sementara itu, dari pukul 00 dini hari hingga pukul 06 WIB, Gunung Merapi mengalami kegempaan guguran 12 kali. Pada periode tersebut, terjadi 4 kali guguran ke arah Kali Bebeng, Plisat, dan Kali Krasak dengan jarak luncur maksimum 1,4 km. Hingga kini, status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. BPPTKG menghimbau agar warga menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi pada Selasa malam mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Informasi terbaru, 2 korban meninggal dunia belum teridentifikasi karena mengalami luka bakar hebat. Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi pada Selasa 4 Februari lalu hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Olah TKP pun sudah dilaksanakan. Dugaan awal, kecelakaan terjadi akibat gagal fungsi rem sebuah truk maut galon yang kemudian menabrak rangkaian kendaraan yang berada di depan truk tersebut. Diketahui, supir truk galon hingga kini masih belum bisa dimintai keterangan, lantaran mengalami luka berat dan masih dirawat di rumah sakit. Akibat kecelakaan tersebut, 8 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya mengalami luka. Informasi terbaru, 2 jenazah korban kecelakaan tersebut hingga kini belum teridentifikasi. Polisi menyebut proses identifikasi terhambat karena kondisi kedua jenazah mengalami luka bakar 100%. Sebagai langkah identifikasi, tim Polda Jawa Barat telah mengambil sampel DNA dari kedua jenazah serta pihak keluarga. Sampel tersebut akan dikirim ke laboratorium Dokes Polri di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Puluhan supporter Persipur Purwodadi dan Persebi Boyolali terlibat tawuran di Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi. Hal itu terjadi usai pertandingan antara kedua tim pada 5 Februari di Stadion Sepak Bola Krida Bakti Purwodadi. Puluhan massa dari 2 kelompok supporter Persipur Purwodadi terlibat tawuran di halaman Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi. Hal itu terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipur Purwodadi melawan Persebi Boyolali pada 5 Februari di Stadion Sepak Bola Krida Bakti Purwodadi. Dalam video amatir yang viral di media sosial, terlihat supporter dari kedua kelompok Persipur Purwodadi dan Persebi Boyolali tawuran di depan ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah.
Para supporter juga terlihat merusak fasilitas rumah sakit dengan memecahkan kaca ruang depan IGD. Mereka kemudian saling kejar memasuki ruang perawatan rumah sakit, sehingga membuat para petugas jaga pasien dan keluarga pasien menjadi panik. Tawuran terjadi diduga karena dendam lama antara supporter kedua tim. Selain itu, kekalahan tim Persipur Purwodadi 1-3 dari Persebi Boyolali juga menjadi pemicu tawuran terjadi. Bahkan, saat pertandingan masih berlangsung, ratusan supporter dari kedua kubu langsung turun ke lapangan hingga mengakibatkan pertandingan tersebut terhenti. Dalam insiden tawuran ini, pihak kepolisian mengamankan beberapa barang dan pecahan pintu IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, sejumlah supporter yang tertangkap dibawa ke Mapolres Grobogan, Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan. PT Timah Tbk memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Dwi Citra Reni yang mengunggah video viral mengejek tenaga honorer yang memakai fasilitas BPJS. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen dan ketegasan perusahaan dalam menegakkan peraturan yang ada. PT Timah Tbk memutuskan untuk memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Dwi Citra Weni, oknum karyawan yang mengunggah video viral mengejek tenaga honorer yang memakai fasilitas BPJS. Proses pemecatan terhadap pelaku dilakukan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan evaluasi terhadap Dwi Citra Weni. Keputusan tersebut merupakan bentuk ketegasan dan komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan yang ada. Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Anggi Siahaan mengatakan dengan ini, adanya pemecatan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah untuk selalu menjunjung tinggi etika dan menaati peraturan yang berlaku. Sebelumnya, video Dwi Citra Weni viral di media sosial karena diduga menghina pekerja tenaga honorer yang berobat menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Melalui akun aplikasi TikTok Ibu Suri Wakanda @WeniMaison1, Dwi mengunggah video berdurasi 23 detik yang berisi sindiran kepada para tenaga honorer yang berobat dengan BPJS, sementara dia adalah pasien prioritas. Pemilik panti asuhan di Surabaya berinisial NK resmi ditetapkan sebagai tersangka atas pemerkosaan anak asuhnya. Akibat ulahnya, NK terancam pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Pemilik panti asuhan di Surabaya berinisial NK resmi ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap anak asuhnya. Aksi bejat itu sudah dilakukan NK selama 3 tahun. Dalam konferensi persnya, Direskrimum Polda Jatim Kombes Firman menyebut, serangkaian penyelidikan dan penyidikan langsung dilakukan usai pihaknya menerima laporan polisi dari korban pada 30 Januari lalu. Korban bersama LBH dari UNER melaporkan kepada kepolisian bahwa ia menjadi korban persetubuhan atau pencabulan NK di panti asuhan. Kombes Firman menyebut, aksi bejat itu dilakukan NK usai berpisah dengan istrinya sejak Januari 2022. Selain mengamankan NK, polisi juga menyita 1 lembar fotokopi legalisir kartu keluarga, akta kelahiran korban, kaos hitam milik korban, dan celana dalam warna biru muda milik korban sebagai barang bukti. Akibat ulahnya, NK terancam pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dalam hal ini, dilakukan oleh pengasuh pendidik atau wali, maka pidananya ditambah 1/3 dari pidananya. Baik pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya dan segenap tim redaksi pamit undur diri. Saya Novinda Firdaus pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.